Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar. Di sini saya Irene Intia Kreksman dari kelompok 17 BKKM. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan membahas atau perbincangan kita pada siang hari ini yaitu terkait sehat bersama, mengenal, mencegah, dan mengelola hipertensi bersama narasumber kita yaitu Mbak Nurma Kurniawati SKM selaku petugas dari Puskesmas Batu Raden 2 begitu. Betul. Mungkin dari Mbak Nurma bisa perkenalan terlebih dahulu, Mbak. Baik, selamat siang semuanya. Ini kebetulan kita siang ya, Iya. take-nya. Perkenalkan, nama saya Nurma Kurniawati, biasa dipanggil Nurma. Saya adalah penyuluh kesehatan masyarakat bidang promosi kesehatan di Puskesmas Batu Raden 2. Kebetulan saya juga alumni dari Puskesmas Unsud, jadi senang sekali hari ini ya Baik. bisa ngobrol bersama teman-teman semuanya ya. Kalau boleh tahu angkatan berapa, Mbak? Waduh, saya angkatan cukup tua ya. Iya, saya angkatan 2015. Oke. Iya. Salam kenal ya, Mbak Nurma. Iya, Terima salam kasih kenal semuanya. sudah mau hadir di sini pada siang hari ini ya. Baik, dengan senang hati. Baik, karena hari ini kan kita akan membahas hipertensi gitu ya, Mbak. Di sini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke hipertensinya gitu ya. Penjelasan singkat tentang apa itu penyakit tidak menular dan mengapa penting untuk membahas hipertensi pada siang hari ini begitu, Mbak. Oke, saya jelaskan dulu ya. Ini kita santai aja Iya, ngobrol santai. Jadi secara general ya, secara umum penyakit itu dibedakan menjadi dua. Iya, penyakit yang tidak menular dan juga penyakit yang menular. Ya. Penyakit menular itu disebabkan oleh organisme-organisme luar. Contohnya parasit, jamur, Ya. seperti itu, virus, bakteri. Nah, kalau penyakit tidak menular itu biasanya disebabkan oleh dari diri kita sendiri, misalnya genetik, kemudian bisa karena usia dan lain-lain gitu. Dan hipertensi merupakan salah satu atau termasuk penyakit yang tidak menular. Kenapa penting sih hipertensi ini kita bahas hari ini? Karena kita tahu sendiri ya, angkanya terus meningkat ya dari tahun ke tahun. Kemudian juga hipertensi ini merupakan salah satu silent killer ya. Oke. Iya gitu. Jadi penting buat kita ya, harusnya tahu sebenarnya hipertensi itu sedini mungkin lah, apalagi kita kan mahasiswa Kesmas ya, dan juga buat masyarakat juga seperti itu ya. Oke, baik. Ya, mungkin itu sedikit ya tentang hipertensi. Kita langsung lanjut aja ke segmen pertama itu ya, Mbak. Apa itu hipertensi sendiri begitu? Jadi mungkin bisa dijelaskan yang dimaksud dengan hipertensi dan mengapa hipertensi ini dikategorikan mungkin tadi sudah dijelaskan ya. Karena Betul, hipertensi silent itu killer. silent killer, genetik, dan maka dari itu dia menjadi penyakit tidak menular. Sebenarnya kalau hipertensi sendiri itu apa sih, Mbak? Iya, jadi hipertensi itu tadi ya salah satu dari golongan penyakit yang tidak menular. Orang dikatakan hipertensi ya secara fisik ya, itu adalah ketika tekanan darahnya lebih dari 140/90, sistolnya 140, atau biasa kita ke masyarakat itu ngomongnya yang di atas 140 Yang Bu, di bawah. yang di bawahnya 90. Oke. Seperti itu. Nah, orang ya secara fisiknya seperti itu dikatakan hipertensi, dan biasanya berulang Ya. 3 kali berturut-turut seperti itu. Oke, mungkin ini kan kita udah tahu nih bahwa hipertensi itu adalah lebih dari 140/90 gitu ya, Mbak. Atau mungkin kadang bawahnya yang lebih tinggi juga bisa gitu ya, Iya, Mbak ya. betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa saja sih, Mbak, faktor-faktor resiko yang bisa menyebabkan hipertensi itu terjadi pada seseorang gitu, Mbak. Oke, faktor resikonya ya sebenarnya banyak ya. Kita bahas satu-satu terkait faktor resikonya. Yang pertama adalah yang paling utama itu gaya hidup. Oke. Atau lifestyle ya. Lifestyle-nya seperti apa? Yang pertama, aktivitas fisiknya kurang, kemudian dietnya tidak seimbang, makan makanannya yang sembarangan, kemudian istirahatnya tidak cukup, kemudian stres seperti itu terkait dengan lifestyle ya, gaya hidup. Kemudian yang kedua bisa juga karena genetik ya, biasanya yang orang tuanya hipertensi itu lebih tinggi resikonya sebenarnya untuk ke anak-anaknya, maksudnya menurun ke anak-anaknya. Tapi ketika memang orang tuanya itu secara genetik punya riwayat hipertensi, ketika kita lifestyle atau gaya hidupnya itu sehat ya, menghindari yang tadi itu ya, itu bisa sehat, bisa nggak terkena gitu ya. Satu lagi yang belum tadi saya bahas adalah terkait dengan merokok. Merokok jadi salah satu faktor risiko yang utama juga untuk hipertensi seperti itu. Mungkin
gaya hidup itu makannya sering makan goreng-gorengan itu ya Mbak ya? Betul, Iya, yang dari ya. sekarang mungkin suka makan cilok, cireng, yang Garam, asin-asin iya, garam ya, yang asin-asin, yang goreng-goreng. gurih-gurih, kemudian yang banyak lemaknya, Iya. termasuk juga gorengan ya, junk food itu Iya. seperti itu memang kita harus hindari. Oke. Gitu. Baik, untuk mungkin dari itu tadi kan faktor resikonya begitu ya. Untuk eh, gejala awalnya seperti apa sih Mbak hipertensi itu? Oke, yang biasanya? sering kita temukan di masyarakat ya, ketika kita menemui yang tensinya tinggi, ngeluhnya adalah cengeng, apa ya? Lehernya kenceng gitu iya, ya? lehernya kenceng, Iya. pusing seperti Ah. itu. Jadi keluhan dari masyarakat awalnya adalah itu. Tapi ya itu masyarakat kan cengeng terus tidur sebentar, minum obat, Normal. iya obat warung Warung, misalnya ya. seperti itu sembuh gitu. Padahal itu yang namanya silent killer ya. Gejalanya sering tidak dikenali, sering tidak dirasakan. Iya. Iya, gejala utamanya biasanya yang kita temui adalah itu nyeri atau kencang di belakang leher, pusing, kemudian bisa juga nyeri dada, sesak nafas juga bisa seperti itu. Oke. Iya. Berarti untuk deteksi dininya sendiri itu sebenarnya bisa ya Mbak untuk diketahui sejak dini bahwa kayaknya ini gejala hipertensi gitu. Sangat bisa. Makanya kita mengajak masyarakat, ayo deteksi dini ya, secara sedini mungkin. Itu banyak program-program kami di Puskesmas untuk screening, terutama terkait hipertensi. Salah satunya bisa di Posyandu ya. Monggo silahkan masyarakat untuk datang ke Posyandu setiap bulan untuk cek kesehatan secara rutin. Jadi kan bisa ketahuan ya kalau tensinya tinggi misalnya, kemudian harus apa yang dilakukan, karena di situ ada tenaga kesehatan, jadi bisa menyarankan untuk langkah-langkah selanjutnya seperti itu. Dan untuk Posyandu sendiri kan sebenarnya nggak cuma lansia ataupun ibu hamil atau ini, remaja pun bisa ya Mbak ya sebenarnya ya. Betul. Iya. Jadi Kementerian Kesehatan sekarang itu mencanangkan namanya transformasi pelayanan kesehatan. Salah satu pilarnya adalah transformasi pelayanan di bidang kesehatan primer. Iya, Posyandu yang dulu itu terkotak-kotak ya. Iya, Posbindu sendiri, Posyandu lansia sendiri, ya. balita sendiri ya, pernah dengar ya? Iya. Iya, sekarang itu menjadi satu, namanya ada Posyandu. Konsepnya adalah semua siklus hidup, dari mulai ibu hamil sampai dengan lansia, semuanya harus ter-screening di Posyandu. Salah satunya Posyandu ini adalah untuk men-screening penyakit tidak menular, fokus utamanya. Nah, hipertensi salah satunya. Iya, betul gitu. Jadi screening awal ini di Posyandu sangat penting gitu. Masyarakat kami minta untuk datang setiap bulan untuk cek kesehatan secara rutin. Oke. Baik, mungkin itu sudah cukup jelas tadi ya terkait hipertensi, gejala-gejalanya, faktor resiko. Kita mungkin lanjut ke segmen yang kedua Mbak, terkait dampak hipertensi pada kesehatan di masyarakat. Nah, mengapa hipertensi itu dianggap sebagai penyakit yang penting atau yang berbahaya bagi masyarakat begitu Mbak? Oke, tadi kita sudah membahas ya kalau hipertensi ini merupakan silent killer ya. Itu di garis bawahnya adalah silent killer. Biasanya gejalanya nggak ada itu. Kemudian yang kedua, hipertensi ini kenapa penting harus dicegah ya? Karena hipertensi ini merupakan gerbang awal untuk faktor resiko penyakit-penyakit yang lain. Nah, biasanya orang yang sudah terkena hipertensi itu resikonya banyak, bisa ke jantung, kemudian bisa stroke, ya biasanya awalnya dari hipertensi. Jadi hipertensi ini merupakan gerbang awal untuk penyakit-penyakit yang lain. Jadi sebisa mungkin memang kita cegah. Ketika memang sudah terkena hipertensi ya kita kendalikan gitu. Iya. Dan kemudian untuk dampak hipertensi sendiri terhadap kualitas hidup seseorang, khususnya lansia, gitu Mbak? Baik, kalau lansia tentu sangat mempengaruhi ya. Pertama terkait dengan usia harapan hidup ya. Pasti ketika orang yang hipertensi dan yang tidak terkena hipertensi, pasti usia harapan hidupnya lebih banyak yang tidak hipertensi ya. Betul. Kemudian dari segi produktivitas
tentu lansia terutama ya, kita kan membicarakan tentang lansia yang hipertensi biasanya juga produktivitasnya menurun karena ya sedikit-sedikit capek, seperti itu ya, sedikit-sedikit pusing gitu. Padahal lansia kan emang kita minta untuk atau dianjurkan untuk tetap aktif ya, tetap aktif melakukan aktivitas supaya mereka tetap sehat. Nah, lansia yang hipertensi ini memang menjadi produktivitasnya biasanya menurun seperti itu. Iya. Kemudian yang ketiga Mbak, terkait dampak ini, kondisi hipertensi sendiri mempengaruhi beban pelayanan kesehatan di puskesmas nggak Mbak? Dengan jumlah yang banyak begitu. Betul. Kalau beban sih saya rasa tidak ya. Karena memang itu salah satu tugas kami ya untuk melakukan promotif, preventif, dan juga pengendalian hipertensi seperti itu. Sebenarnya semakin banyak masyarakat yang datang ke puskesmas maupun ke posyandu untuk cek, itu kita semakin senang malahan. Iya, jadi bisa terdeteksi, kemudian kita bisa menyarankan harusnya seperti apa gitu langkah selanjutnya. Sekarang masyarakat sudah cukup aware ya, sudah cukup sadar dengan kesehatan dirinya gitu. Jadi memang hipertensi ini jadi salah satu penyakit yang angkanya cukup banyak karena memang masyarakat ternyata udah sadar untuk memeriksakan dirinya gitu. Jadi ketahuan gitu ya, Mbak. Iya betul, jadi ketahuan. Kalau jadi beban sih saya rasa tidak, karena itu memang tanggung jawab kami di puskesmas untuk upaya promotif, preventif, dan juga pengendalian gitu. Iya, khususnya buat yang nanti akan lulus SKM gitu ya Mbak, bisa lebih memperhatikan lagi terkait penyakit-penyakit yang ada di masyarakat begitu ya. Betul, khususnya kalau SKM kan preventif dan promotif ya, yang harus digalakkan atau yang harus kita kencengin gitu. Kalau bisa sebelum komplikasi udah sembuh gitu ya. Betul. Bisa dikontrol. Betul. Harapannya ke Betul depan. sekali. Yang kemudian untuk segmen yang ketiga ya Mbak, ini terkait program-program puskesmas dalam pencegahan, khususnya pencegahan dan pengelolaan hipertensi sendiri. Sebenarnya program-program apa saja yang dijelaskan yang dijalankan oleh puskesmas untuk membantu masyarakat mencegah hipertensi? Tadi kan sudah ada posyandu begitu, mungkin ada program lain dari puskesmas? Yang pertama itu kita urut ya, dari tingkat bawah tadi sudah saya jelaskan, posyandu. Ketika memang kita temukan di posyandu ini misalnya ya tensinya tinggi ya, 2 bulan 3 bulan berturut-turut tensinya nggak turun-turun gitu, ada nama program kami adalah Pandu PTM. Ya, pelayanan terpadu PTM. Dan jadi dari posyandu itu dirujuk ke puskesmas itu untuk mengecek semuanya. Iya, mengecek dari tensinya, dari gulanya, terutama terkait dengan penyakit tidak menular. Seperti itu. Jadi dari Pandu ternyata ditemukan misalnya tensinya tinggi, maka kita sarankan untuk Prolanis. Iya, program pengendalian penyakit kronis. Iya, jadi Prolanis ini biasanya kita sarankan ke pasien yang sudah terdeteksi hipertensi gitu. Jadi urutannya gitu, dari posyandu, kemudian Pandu PTM, kemudian kita sarankan ke Prolanis. Untuk Prolanisnya sendiri dilaksanakannya kapan aja Mbak? Prolanis biasanya kami sebulan sekali, iya sebulan sekali, itu di minggu kedua, hari Rabu atau Kamis biasanya. Iya, jadi masyarakat bisa datang ke puskesmas. Jadi untuk untuk mengecek kesehatannya nggak perlu jauh-jauh lagi ke rumah sakit ya. Kalau puskesmas kan biasanya sudah ada di kecamatan, iya di kecamatan. Jadi masyarakat bisa dekat untuk cek kesehatannya secara rutin, dan juga di Prolanis itu ada obat yang diberikan. Kami kerjasama dengan apotek. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi. Udah lengkap gitu ya Mbak? Betul, sudah lengkap cek kesehatannya gitu. Lalu selain Prolanis nih Mbak, apakah ada program edukasi atau kampanye kesehatan lainnya yang secara khusus mungkin menargetkan hipertensi begitu Mbak? Kalau untuk kampanye edukasi kita ada 2, edukasi dalam gedung sama luar gedung. Kalau edukasi dalam gedung biasanya kita sebulan sekali juga dilaksanakan, itu ketika Prolanis. Jadi sasaran targetnya adalah Prolanis. Topiknya biasanya pengendalian hipertensi khususnya ya,
pengendalian hipertensi, gimana caranya biar tensinya tetap stabil seperti itu. Itu yang di dalam gedung. Kemudian kalau di luar gedung ya biasanya kita ke desa. Iya, ke masing-masing desa, baik itu sosialisasi yang mengumpulkan masyarakat ataupun misalnya kita di posyandu. Jadi di posyandu juga ada kegiatan edukasinya. Salah satunya adalah terkait dengan hipertensi gitu. Oke. Kemudian sebenarnya untuk syarat dan mekanisme untuk program-program ini sendiri terbuka secara umum gitu ya Mbak, ya? Nggak ada batasan apapun gitu ya? Secara umum ya, yang terpenting ini kalau posyandu ya, kalau kita ngomongin dulu posyandu. Kalau posyandu yang penting masyarakat tersebut tinggal ya di desa tersebut ya, punya BPJS ataupun KK KTP yang menunjukkan berdomisili di situ gitu. Silakan datang ke posyandu. Iya, kalau prolanis ya yang memang sudah terdeteksi hipertensi atau tensinya tinggi gitu, yang vaskesnya, vaskes BPJS-nya adalah di puskesmas kami. Raden 2 Betul. Ya, lalu untuk dari puskesmas ya Mbak ya, bagaimana mengupayakan kerjasama dengan komunitas atau keluarga pasien begitu untuk mendukung kepatuhan pengobatan? Kan tadi di Prolanis itu kan sudah dapat obatnya ya Mbak ya. Nah, untuk mengontrol apakah ini patuh atau enggaknya tuh dari puskesmas ya gimana Mbak? Iya, kalau dari komunitas kami bekerja sama dengan PKK dan ibu kader kesehatan ya. Pasti kami nggak bisa bekerja sendiri. Iya, betul. Iya, di puskesmas cuma ada 49 karyawan, sedangkan masyarakat kami ada sekitar 27 ribuan gitu. Banyak ya. Jadi nggak mungkin nggak mungkin puskesmas doang. Betul. Jadi kami ada kader kesehatan yang luar biasa ya, yang membantu kami. Biasanya kami menggandeng kader kesehatan, kemudian kan kader kesehatan itu yang paling tahu ya, paling tahu tetangganya dan kondisi. Betul, biasanya kami titip ibu kader ya kan, titip. Iya, misalnya ketika ada orang yang nggak datang ke posyandu ataupun biasanya nggak datang ke prolanis, biasanya kita titip untuk disampaikan ke masyarakat. Ayo datang ke prolanis dan juga posyandu, biasanya begitu. Kemudian kita kalau komunitas di puskesmas kami ada senam prolanis. Iya, jadi di situ kami juga melakukan salah satunya mungkin edukasi ya untuk minum obat secara rutin. Jadi setiap hari Sabtu pagi prolanis ada senam untuk prolanis. Gitu. Iya, sudah ada komunitasnya sendiri gitu. Selain tadi kami melalui PKK dan juga kader kesehatan gitu. Oke, baik, kita lanjut ke segmen yang keempat ya Mbak ya, yaitu meningkatkan kesadaran ya dan peran masyarakat dalam program puskesmas begitu. Mungkin apa aja yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah hipertensi sejak dini gitu Mbak? Iya, masyarakat bisa melakukan, ada slogan sebenarnya dari Kementerian Kesehatan ya. Namanya adalah cerdik ya, mungkin nggak asing ya. Iya, udah nggak asing pasti udah sering dengar cerdik ini ya. Jadi cerdik ini memang salah satu slogan yang diciptakan oleh Kemenkes ya, supaya untuk menghindari penyakit atau mencegah penyakit yang tidak menular terutama. C itu adalah cek kesehatan secara rutin. Melalui apa? Melalui monggo datang ke posyandu. Kita tidak henti-hentinya ya mengajak masyarakat untuk ke posyandu setiap bulannya, pasti di setiap RW ada. Saya yakin sih di setiap RW ada untuk cek kesehatannya secara rutin seperti itu. Kemudian E ya. E itu adalah enyahkan asap rokok. Iya, jadi rokok ini merupakan salah satu faktor resiko yang utama. Iya. Kita banyak menemukan yang tensinya tinggi ya, terutama yang bapak-bapak ya. Ya, biasanya bapak-bapak tensinya tinggi, setelah kita tanya ternyata merokok. Jadi yang mau terhindar dari hipertensi ya berarti stop atau minimal kurangi rokoknya. Iya. Kalau stop mungkin susah ya Mbak ya. Iya, dari diri sendiri kalau gitu. Tapi kalau kurangi, kita sarankan coba kurangi rokoknya, seperti itu, kalau bisa di stop gitu. Iya. Selain kurangi juga mungkin jangan di dekat keluarga gitu. Betul ya, itu. Jadi sekarang juga Kemenkes ada menghimbau kepada semua keluarga kalau misalnya ada yang merokok silahkan tapi di luar rumah. Iya, jadi asapnya jangan dihirup sama anak-anak dan istrinya dan juga keluarga yang lain. Silahkan gitu. Lewat KTR juga ada program dari Kemenkes. Jadi
rokok ini juga salah satu faktor resiko utama untuk terjadi hipertensi gitu. Kemudian R, R ya. ya, R adalah rajin aktivitas fisik ya, Oke. jangan mager-mager ya, Iya. jangan mager-mager. Disarankan oleh Kemenkes itu 30 menit per hari atau 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Ketika lansia ya jangan berat-berat gitu, bukan berarti harus gym, angkat Iya, beban, kardio gitu. iya kardio, aerobik kan enggak ya. Iya. Jadi biasanya kalau kita menyarankan ke mbah atau yang sudah lansia di atas umur 60 tahun, biasanya kita jalan kaki, Jalan kaki, iya, ya. habis subuh gitu, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel nggak apa-apa, tapi jangan yang berat-berat gitu. Jalan kaki 15 sampai 30 menit sehari itu udah cukup gitu ya untuk aktivitas fisik minimal 30 menit sehari gitu. Kemudian R ya tadi ya. D. D adalah diet yang seimbang. Diet yang seimbang. Iya, jadi harus ada yang disarankan oleh Kemenkes, harus ada karbonnya, harus ada proteinnya, harus ada seratnya, kemudian diimbangi juga minum air putih seperti itu. Nah, kalau penderita hipertensi sebenarnya kita lebih banyak menyarankan untuk mengurangi garam dan juga lemak ya. Iya, di Kemenkes itu ada anjuran GGL, ya, gula, garam dan juga lemak ya. Garam itu tidak boleh lebih dari 1 sendok makan per hari. 1 sendok makan. Iya, Oke. 1 sendok Per- mohon maaf, 1 sendok teh. Oh, Oke. 1 sendok teh per hari Iya, begitu per ya? hari. Oke. Iya ya, makanya kalau yang hipertensi kita sarankan untuk hindari yang gurih-gurih, ya keripik-keripikan, Keripik-keripik. iya keripik-keripikan seperti itu. Kalau yang muda-muda kan biasanya kita banyak junk food ya, ya terutama mahasiswa. Saya pernah Betul. jadi mahasiswa Iya. lah ya, jadi tahu makannya ya. Kalau cepet gitu. iya yang cepet, kalau nggak ayam geprek ya. Ayam bakar, ayam goreng. Seblak itu Iya. ya, seblak jangan salah, seblak itu garamnya cukup tinggi. Tinggi. Betul itu. Jadi kurangi yang memang garamnya itu tinggi gitu. Kemudian yang kita sarankan lagi biasanya adalah lemak. Lemak itu biasanya goreng-gorengan. Iya. Kalau tensinya tinggi kita ngasih tahu biasanya ke masyarakat kurangi mendoannya, kurangi goreng-gorengannya. Bolehlah 1 atau 2, tapi ya jangan 10 ya dalam sehari ya. Iya gitu. 1 atau 2 boleh, lebih bagus lagi makannya yang rebus-rebus, nggak gorengan. Tapi kalau misalnya 10 gorengan sehari kayaknya itu berlebihan. Berlebihan ya. Iya, betul ya. Kuncinya adalah sebenarnya boleh dimakan, tetapi jangan berlebihan aja. Iya. Gitu. Yang berlebihan nggak baik gitu ya. Iya, kalau lemak itu 5 sendok makan dari Kemenkes per hari maksimal. Itu. Kemudian gula ya, gula itu sekarang juga lagi tren ya. Banyak kita gula merupakan salah satu fokus ya. Ada minuman kemasan yang ternyata banyak gulanya. Jadi kalau gula itu disarankan atau dianjurkan dari Kemenkes itu maksimal 50 gram 50 gram sehari atau 4 sendok makan ya. Jadi yang suka ngopi-ngopi manis ya, kemudian minum-minuman kemasan itu harus hati-hati. Di belakangnya kan sebenarnya ada nutrition fact-nya ya. Di belakang itu kita harus teliti dan jeli. 20 gram ataukah 12 gram gitu, kita harus tahu diri ya. Dalam sehari itu kira-kira kita sudah berapa gram. Maksimal adalah 50 gram atau 4 sendok makan gitu, belum dari nasi kan juga ada gulanya gitu. Jadi kalau saran saya sih ya yang suka ngopi-ngopi manis ya, coba gulanya dikurangi jadi less sugar atau enggak no sugar gitu. Minum-minum kemasan juga itu gulanya sangat tinggi. Atau sekarang kan akses untuk kopi-kopi yang dibikin gitu loh Mbak, itu kan lagi marak gitu ya. Nah itu kan nggak ada nutrition. Nah itu gimana Mbak? Ya itu yang bisa mengendalikan adalah diri kita ya. Misalnya jangan setiap hari sih saran saya ya. Meskipun saya tahu jadi mahasiswa butuh kopi ya. Betul. Iya ya, jangan 2 kali, jangan 3 kali. Iya, sisakan misalnya ngopi 1 aja, 1 cup aja. Kalau kita udah ngerasa 1 cup ini berarti tadi kita udah minum 1 cup ya nggak usah lagi, nggak usah minum lagi.
sebisa mungkin kita menghindari, dan saya menganjurkan sih jangan setiap hari gitu. Kalau mau ngopi ya ngopi yang nggak ada gulanya, gitu aja gitu. Jadi kita tetap mungkin ya kalau yang butuh kafein gitu bisa tetap, tapi gulanya juga tidak melebihi dari anjuran Kemenkes gitu. Tadi sampai mana? Apa ya? D ya, sekarang I. Oke. I. Terlalu ini lupa gitu. Iya, karena PTM ini lingkupnya banyak ya. banget. Lingkupnya banyak, iya. Kalau I itu adalah istirahat yang cukup. Iya, jadi yang sering begadang, ya bisa dikurangi. Ya, yang bikin laporan begadang ya biasanya laprak, karena saya juga relate ya, dulu pernah jadi mahasiswa. Jadi maksimal tidur jam 11 lah. Gitu. Karena memang tubuh kita di-set di malam hari itu untuk tidur gitu, dan di siang hari untuk aktivitas gitu. Dan istirahat ini jadi salah satu juga yang mempengaruhi ketika memang orang itu udah tensinya udah tinggi riwayatnya gitu. Biasanya kalau istirahatnya kurang nanti tensinya juga semakin tinggi gitu ya. Kemudian apalagi K ya? K terakhir. K adalah kelola stres. Oke, nah ini mungkin yang agak susah bagi remaja gitu ya. Apa mahasiswa kelola stres itu gimana sih? Iya, setiap orang kan punya coping stres sendiri-sendiri. Ada yang misalnya untuk biar nggak stres itu ketemu teman, jalan-jalan, nonton healing film, gitu ya. Iya betul, nonton film segala macam, atau ngobrol, atau mungkin kemana silahkan gitu. Jadi ya memang kita harus mengenali diri kita sendiri ketika kita stres, copingnya itu seperti apa, atau cara mencegahnya biar kita stres tuh kayak gimana. Karena stres ini juga salah satu yang mempengaruhi tensi kita gitu. Jadi biasanya orang yang tensinya riwayatnya sudah tinggi, ketika stres tensinya makin tinggi gitu ya. Kalau kita untuk mencegah stres ini ya itu dia, gimana cara kita mencegah untuk stres ya. Kalau lagi skripsian misalnya ya, atau kerjaannya lagi banyak ya apa ya, kita kemana dulu untuk coping stresnya, atau kita melakukan hal yang kita sukai dulu gitu, karena itu sangat mempengaruhi tekanan darah kita sih. Baik, mungkin ada nggak sih Mbak langkah-langkah yang bisa diambil keluarga pasien gitu untuk membantu pengelolaan hipertensi khususnya di rumah? Itu kan paling lebih sering ketemu keluarga gitu ya. Nah, untuk keluarga sendiri harusnya kayak gimana sih Mbak kalau ada punya pasien atau keluarga yang menderita hipertensi? Peran keluarga sangat penting ya. Jadi yang bisa dilakukan keluarga tentu adalah banyak-banyak kita untuk mengingatkan. Iya, mengingatkan. Misalnya tadi kalau yang sudah terkena hipertensi itu kurangi makanan yang asin-asin, ya kan, yang berlemak gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin kita mengingatkan ya. Misalnya sudah makan gorengannya satu misalnya, diingatkan jangan makan gorengan lagi. Kemudian yang penting juga adalah minum obatnya. Jadi sering-sering diingatkan untuk minum obatnya, apalagi lansia ya. Kalau lansia kan memang secara ingatan kadang sudah ada yang lupa seperti itu. Jadi peran keluarga sangat penting untuk mengingatkan, baik untuk dietnya, baik untuk aktivitasnya, maupun juga minum obatnya gitu. Itu yang bisa dilakukan, sabar dan juga sering-sering mengingatkan sih untuk penderita hipertensi itu. Kalau misal ya Mbak, ini belum dikategorikan lansia. Pralansia mungkin ya. Kalau udah tahu nih tensinya nih nggak turun-turun gitu kan, udah ada obatnya juga, tapi nggak mau minum obat, justru larinya ke maunya nggak percaya obat yang itu loh, yang kimia-kimia itu nggak mau, dia percayanya herbal. Nah itu gimana Mbak baiknya? Jadi konsep untuk herbal itu adalah bukan menggantikan, tetapi sebagai pelengkap. Jadi pelengkap, bukan satu-satunya cara ya. Kita memang kalau ke masyarakat kita sarankan untuk tetap minum obat. Nah, untuk melengkapinya ya biasanya kita edukasi, bisa minum jus timun seperti itu, ataupun juga tanaman-tanaman yang lain ya yang bisa mengontrol tensinya gitu. Tapi kita tidak sarankan untuk full herbal. Full herbal seperti itu. Tetap harus minum obat dibarengi dengan aktivitas fisik. Kemudian dietnya juga harus
harus seimbang Seimbang, juga. iya. Iya, tadi ngurangin yang asin-asin Iya. dan lain-lain gitu. Nah itu PR juga ya sebenarnya untuk kita ya, ngasih tahu kepada masyarakat gitu ya kalau sebenarnya herbal itu hanya sebagai pelengkap aja, Oke. bukan satu-satunya ya, bukan yang utama. Yang Iya. utama sebenarnya kami sarankan tetap yang obat dari puskesmas Iya. gitu. Nah, mungkin di masyarakat ini kan sudah tahu gitu ya Mbak bahwa obat hipertensi itu harus dikonsumsi setiap hari. Nah, banyak yang beberapa mungkin mengeluhkan kayak jadi mual, jadi nggak enak rasanya ketika minum obat setiap hari itu. Ada ini nggak mungkin yang harus bisa gimana ya biar mereka tuh percaya gitu mau minum obat setiap hari gitu meskipun ada efek samping kali ya gitu. Efek samping ya, mungkin kalau efek samping tentu yang dirasakan orang beda-beda ya. Ada yang minum nggak apa-apa, tapi ada yang minum bisa jadi mual ya. Ya yang cara mengatasinya biasanya kita sarankan untuk sebelum minumnya itu sebelum tidur. Iya, di malam hari. Iya, di malam hari sebelum tidur. Jadi kan nggak terlalu kerasa ya. Kemudian setelah minum kita sarankan juga aktivitas fisik gitu ya. Jalan kaki berapa menit gitu supaya mendistraksi mualnya ya. Mendistraksi gitu ya. Mendistraksi mualnya biasanya sih kita sarankan untuk sebelum tidur supaya efek mualnya tidak kerasa. Tapi kalau misalnya berulang-ulang mual terus bisa dikonsulkan ke dokter. Iya, kita kan nggak tahu ada indikasi alergi atau gitu ya. Tapi biasanya kalau hipertensi jarang sih kasus seperti itu. Kalau misalnya ada mual pun ya monggo bisa diperiksakan langsung dan konsultasi ke dokter gitu. Mungkin memang ada indikasi penyakit lain gitu ya. Mungkin bisa jadi ya. Oke. Baik, untuk yang segmen kelima tantangan dan harapan gitu ya. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Puskesmas selama menjalani semua program tentang hipertensi ini, Mbak? Secara garis besar ya. Tantangan tentu banyak ya. Banyak karena kita memang UPT yang teknis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ya. Kami memang kan programnya dari Kemenkes, tapi kan yang secara teknis kami yang menjalankan karena Puskesmas itu kan lebih ke upaya preventif dan promotif ya, lebih ditekankan itu. Kuratif dan rehabilitatif memang ada, tapi tidak banyak kegiatannya. Yang utama adalah preventif dan juga promotif. Kendalanya atau tantangannya adalah mengubah perilaku masyarakat. Iya. Perilaku masyarakat itu tidak bisa berubah 1 atau 2 hari, 1 atau 2 minggu, butuh bertahun-tahun ya. Iya, dari yang mulanya tahu sampai mau gitu ya. Itu kan butuh waktu. Jadi memang kita terus melakukan edukasi. Pokoknya kita ngasih tahu terus sama masyarakat ya. Harapannya sih masyarakat bisa sadar ya, ditambah lagi sama medsos. Kita kebantu sih sebenarnya ada media sosial ya. Nah, ya banyak dokter maupun nutrisionis ataupun tenaga kesehatan lain yang sharing ilmunya secara cuma-cuma ya. Secara cuma-cuma itu sangat membantu kami sebenarnya gitu ya. Tapi kendala utamanya adalah itu mengubah perilaku masyarakat yang butuh waktu yang lama gitu. Kemudian kendalanya tadi kan saya sampaikan bahwa salah satu mitra kami adalah kader kesehatan, kader kesehatan di desa. Iya, jadi kendalanya memang kader kesehatan ini belum tersejahterakan ya, karena ini kader kesehatan membantu program Kemenkes loh, tetapi dari segi honornya dari segi honor, bukan hanya honor sih, tetapi juga pengetahuannya, misalnya pelatihan dan lain-lain, memang belum maksimal gitu. Kami rasa belum maksimal, padahal kader ini merupakan ujung tombak ya. Iya, yang sangat membantu. Betul, membantu kami dalam melaksanakan program dari Kementerian Kesehatan. Nah, itu belum maksimal. Jadi kami juga gimana ya untuk meminta bantuan kader pun juga kadang masih sungkan karena memang dari kesejahteraan mereka baik dari segi honor maupun pengetahuan dari pelatihan dan lain-lain itu juga masih kurang gitu. Jadi 2 kendala itu sih yang utama gitu yang kami hadapi gitu.
Berarti harapan kedepannya adalah supaya kesejahteraan kader lebih baik gitu ya. Saya membawa ya, membawa suara ibu-ibu Iya, kader kami yang ada di desa karena apalagi di era integrasi layanan primer ini tugas kader itu cukup banyak ya, cukup banyak. Mereka lah sebagai penggerak dan motor utama untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi itu harapannya adalah itu dari segi kader. Kemudian dari segi sarana prasarana juga tadi saya sampaikan Kementerian Kesehatan punya transformasi kesehatan ya, salah satunya di kesehatan primer, dan nantinya ada satu desa itu satu puskesmas pembantu. Gitu. Jadi dari segi sarana prasarananya itu juga harapannya sih bisa sesuai harapan dari Kemenkes ya. Kemudian dari SDM-nya juga. SDM jujur kalau untuk pelaksanaan ILP ya, ILP ini tuh dari SDM kami kurang karena nantinya di desa itu harus standby satu bidan satu perawat. Ya, sedangkan kita perawat di puskesmas hanya ada 9. Nah, kita desanya ada 6. Nah, cuma 3 orang perawat ya yang tersisa di puskesmas itu kan salah satu kendalanya. Jadi harapan kami dari segi SDM-nya juga, kemudian dari segi kader kesehatan juga, dan juga sarana prasarana. Kemudian harapan kami juga untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat khususnya bisa semakin sadar bahwa yang kita lakukan selama ini adalah untuk kesehatan masyarakat sendiri. Jadi yang harus aware, yang harus peduli adalah masyarakat sendiri. Tidak henti-hentinya kami mengajak masyarakat untuk ke Posyandu, ayo ke Posyandu secara rutin, karena di situ salah satu untuk screening kesehatan screening kesehatannya sudah lengkap. Itu lansia itu sudah lengkap, usia dewasa sudah lengkap, semua sasaran ya, semua sasaran itu sudah lengkap. Ayo cek kesehatan secara rutin di Posyandu, gitu sih harapan kami. Mungkin udah panjang ya pembicaraan kita dari awal tadi terkait hipertensi. Itu adalah tensi orang yang tinggi gitu, 140/90. Kemudian faktor resikonya yang paling tinggi itu adalah bisa genetik gitu ya, yang paling berpengaruh, genetik, lifestyle. Terus habis itu untuk dampaknya sendiri bisa terjadi komplikasi, kemudian bisa menjadi pintu gerbang awal utama untuk penyakit-penyakit lain begitu ya Mbak ya. Dan untuk program-program dari Puskesmas sendiri sudah banyak tadi terkait Posyandu, kemudian ada Pandu PTM, Prolanis yang bisa diakses setiap bulannya di Puskesmas Baturaden 2 begitu. Nah, mungkin pesan terakhir khususnya buat para pemuda gitu, mahasiswa-mahasiswi terkait mencegah gitu hipertensi sejak dini itu apa Mbak, sedikit aja. Oke, pesan yang saya sampaikan ya untuk kita generasi muda, itu dia slogan cerdik. Silakan lakukan cerdik. Cerdik itu udah melingkupi komplit, semua. Udah komplit pokoknya di situ gitu. Kalau misalnya penjelasan hari ini kurang detail ya, misalnya ya bisa monggo searching gitu. Aja cerdik gitu. Cerdik itu udah keluar semua. Udah. Jadi jangan lupa teman-teman untuk cerdik agar kita terhindar dari penyakit tidak menular, khususnya hipertensi. Baik. Terima kasih banyak Mbak Nurma waktunya atas siang hari ini. Terima kasih atas pembahasannya kita terkait sehat bersama, mengenal, mencegah, dan mengelola hipertensi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Mbak. Sama-sama, terima kasih semuanya.